Ya, masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke. Catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi, panas dan sebagainya. Tapi tidak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat. Begitu ya, Mbak Uni. Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya. Panglima TNI 1 tahun ganti.
Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian Dujungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Di jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di tengah jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, ya. Gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Anda ngerti nggak ada itu? Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh, selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI, cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1, karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak itu, dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak. Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Okay. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan
bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah. Jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya, kita objektif. Rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, ada kekurangan. Ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita, ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri. Bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat. Ya, baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.